Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perkoperasian. Di sini ada undangan dari dinas koperasi, pelatihan koperasi seperti apa koperasi dan lain sebagainya, dengan narasumber yang pertama adalah dari dinas koperasi, yang kedua dari sahabat Imam Ahmad selaku ketua fraksi Kebangkitan Bangsa PPD Kabupaten Banyumas merangkap jadi anggota. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang telah menghadiri acara pada pagi hari ini. Untuk rangkaiannya sebenarnya dari dinas koperasi terlebih dahulu, tapi mohon maaf sahabat Imam Ahmad ada acara nanti habis turun, jadi rencana kita ajukan sehingga duhur mudah-mudahan nanti sehabis makan siang langsung selesai langsung pulang. Oke, langsung pulang. Alhamdulillah. Di dalam undangan itu kan sampai jam 3 nggih. Mudah-mudahan jam 1 sehabis makan siang langsung pulang nggih. Ya, ini nggak tahu dari dinas ada sanggup transportnya apa tidak, jadi panjenengan langsung pulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, satu saja nih. Saya juga kaget ya, dinas koperasi belum hadir. Ini kan penyelenggaranya dinas koperasi, saya hanya disuruh sahabat sekalian. Jadi materi saya ngobrol saja lah ya. Mulai pegang-pegang telepon saya. Orang pegang pakai ngopi. Jadi santai saja, kita ngobrol pengalaman saja nih. Pengalaman kemudian kita menggagas bagaimana baiknya sebuah kegiatan koperasi, apakah layak kita selenggarakan di lembaga kita atau di organisasi kita. Saya pikir ini menarik. Jadi anggota dewan jadi orang sengaja jadi. Orang sengaja. Ya, aku bandire ini punya jadi anggota PPS. Jadi seumur hidup juga tahu berpartai jadi. Kemarin saja jadi anggota PPS, panitia pemungutan suara. Artinya kan harus netral dari kepentingan politik. Harus netral dari kepentingan politik. Tiba-tiba ini Mas Ma'ruf ini, ketua Ansor Pemeranjen itu bersama timnya, itu ada Gus Hasan, kemudian dan Amin, Asfiha ini kayak ambil kayak menggonku. Pokoknya maju dewan, karena Pemeranjen itu tidak punya anggota dewan yang berbasis Nahdliyin gitu kan. Ya mungkin orang ngerti tiba-tiba mungkin yang dianggap paling sugih di antara teman-teman. Aku mikir pertama dari dewan itu mesti rekasa. Aku bayang orang bayang realita di lapangan itu. Wong nek wis ora dadi dewan itu mesti susah. Ya, ada yang rumahnya dijual, ada yang tadinya tukang tempel ban kembali menjadi tukang tempel ban, yang satpam kembali ke satpam. Itu kenyataannya begitu. Itu yang terpikirkan di otak saya pertama begitu. Aku dari dewan, membayar wis rampung, jangan-jangan kayak dulu rumah, gitu kan, atau tanah itu dia sampai satu titik saya nggak bisa menolak. Karena saya memberi syarat dua sebenarnya agak berat, tapi dia bisa memenuhi syarat saya. Kemudian akhirnya saya daftar di 30 menit terakhir sebelum ketemu Pak.
Jadi nek di dalam jalan maksud yang ratakan kantor berarti teman ditutup yang orang itu kasih tempat duduk lagi satu bang di tengah. Kita bela ya, ngomong operasi ya. Jadi kemudian saya awalnya agak aku juga di DPR itu. Kemudian saya mempelajari betul bahwa ternyata ketika di DPR saya memahami betul pentingnya ada orang kita, orang yang peduli terhadap kepentingan masyarakat duduk di sana. Ya. Karena kebijakan politik itu memang betul-betul bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah ini saya mulai kemudian mendekat kepada dinas-dinas terkait mana yang bisa kita arahkan, kegiatan yang itu bisa bermanfaat untuk teman-teman masyarakat. Ya. Programnya umpama ada pelatihan untuk masyarakat. Nah ini ternyata ini penting. Kalau kita tidak masuk di dalam internal DPR, tidak mungkin ada kebijakan yang memberi kemanfaatan, kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses kebijakan pemerintah. Nah, hari ini saya diamanati untuk berdampingan dengan dinas koperasi. Nah, yang lebih mudah bagi masyarakat. Jadi jaminannya orang ribet lah, tidak butuh BPKB, tidak butuh sertifikat tanah. Nah, saya di PMD Alumni sebagai ketua dewan pengawas. Kemudian satu lagi di Purwokerto. Orang 20 kilo lah ya. Enggak. Hari ini kelompok tempe ini adalah mengambil kedelainya itu adalah dari pengusaha Cilacap dan Purwokerto. Ya. Seandainya kemudian kelompok tempe ini membentuk sebuah koperasi, katakanlah anggotanya berapa mas? 40 lebih. Artinya bahwa bisa saja satu anggota di akhir tahun itu dia akan mendapatkan 2 juta dari sisa laba keuntungan koperasi. Nah, ini kan luar biasa potensi maksud saya. Artinya apa? Bahwa pentingnya sebuah kelompok-kelompok usaha itu memang membuat sebuah bibit durian. Ya. Bibit durian. Saya tanyakan ke anggota, setelah kamu berkelompok, ada perasaan beda nggak terhadap hasil usaha jenengan? Usaha jenengan berbeda apa enggak? Dia mengatakan berbeda. Dia mengatakan bahwa seolah-olah walaupun pendapatannya barangkali lebih sedikit, tapi nilai berkahnya berbeda. Jadi dia rasakan betul-betul manfaat uang itu betul-betul lebih dirasa tetap anak duit yang di dalam, gitu kan? Bila ada satu, nah ini nilai sebuah kegiatan yang berkelompok ataupun kemampuan untuk memfasilitasi anggota dari anggaran negara, ada anggaran nyong, ya anggaran negara, maka silakan berkelompok membuat konsep kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan anggota. Oke, jadi nanti silakan, saya di sini punya tim-tim ini. Tim kelompoknya jenengan, gue direncanakan, kemudian diusulkan ke tim saya. Ya, oke, berkegiatan apa? Diusulkan, nanti tim saya akan menginventarisir kelompok-kelompok usaha. Sehingga ketika nanti ada program pemerintah, gue kepenak nyogari, ada program apa? Oh, ada program inkubasi dari Kementerian Tenaga Kerja, gitu kan? Oh, terus kemudian yang dalam daftar itu mengajukan sama baik. Oh, ini mas kelompok ini dulu, kelompok ini dulu, kelompok ini dulu, gitu kan? Nah, kemarin saya baru memfasilitasi program inkubasi itu ada 30 titik, satu per orang 30 orang, satu orang itu 10 juta. Nah, ini tak buat kelompoknya juga orang kalah ya. Walaupun program ini satu orang perorangan, satu orang 10 juta, tapi tak buat kelompok, ya. Pokoknya diikhlasna, sing anak jenengane nang kono, mau duitnya dikelola bareng-bareng kelompok. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Kapanpun kelompok nanti jenengan terbentuk kepengen ngundang nyong, saya siap 24 jam. Ya, yang paling senang gue diundang ngobrol tentang usaha kelompok, yang paling senang. Jadi
Ini saya siap. Itu saja, monggo mungkin ada dialog 5 menit. Kalau ada yang takon silahkan. Tanpa fasilitas, tanpa moderator, berarti sembunyi mas. Monggo silakan, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Afat sudah memberikan pengetahuan tentang koperasi ini. Yang saya pertanyakan adalah untuk meyakinkan ketaatan dan kepatuhan anggota ini masih jadi kendala. Karena di Pagelalang sendiri saya sudah mendapo, kami sudah membentuk koperasi berjalan, tapi baru berjalan sebentar saja. Apa ya, kendalanya adalah ketaatan dan kepatuhan anggota, juga kurang percaya dirinya kita dalam menyampaikan kepada anggota. Terima kasih, itu yang saya pertanyakan, bagaimana cara untuk meyakinkan ketaatan dan kepatuhan serta menambah rasa percaya diri. Terima kasih. Terima kasih. Putri, ada? Imam Abbas selaku anggota Dewan dan fraksi PKB beserta rombongan yang saya hormati, juga Bapak yang saya hormati. Yang pertama, mungkin perlu saya perkenalkan bahwa saya adalah dari Sibalung. Nama saya Supardi dari kelompok pengrajin tempe Berkah Jaya Abadi yang kalau tidak salah sudah berjalan sekitar 6 tahun. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan yang pertama itu bagaimana atau bentuk atau jenis koperasi yang mudah dilaksanakan di ruang lingkup misalkan lokal, misalkan ada simpan pinjam atau pengadaan jasa, itu yang paling enak dilaksanakan itu biasanya itu koperasi jenis atau bentuk apa. Kemudian yang kedua, biasanya untuk pengajuan badan hukum ke notaris kita harus mengumpulkan anggota yang kurang lebih jumlahnya yaitu 20 yang ditandatangani oleh daftar akhir, kemudian diketahui oleh dari dinas koperasi. Itu persyaratan itu yang lain apa saja selain itu. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau kita akan mendirikan suatu koperasi yang dibutuhkan itu adalah modal. Nah, cara pengajuan penggalian dana modal untuk pembentukan koperasi itu bagaimana caranya, minimal berapa, maksimal berapa. Nusewu biasanya kan segala sesuatunya itu kendala dengan modal. Kalau kepengen boleh duit, orang itu kan bingung, maksudnya begitu. Men bisa dekoperasi, tapi modalnya kan di, maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebelum membuat koperasi ini memang disampaikan dulu proyeksi kalau kita buat kelompok koperasi seperti apa sih, gitu kan? Potensinya seperti apa. Kemudian potensi ini tidak akan sampai ke tujuan manakala disampaikan juga ABC, komitmen anggota tidak terpenuhi. Komitmen ini kan bermacam-macam, bisa saja dari kewajiban anggota. Dia tidak membayar simpanan pokoknya, dia tidak membayar simpanan wajibnya. Nah, itu menjadi kendala. Jadi komitmen anggota. Itu disampaikan di situ. Perizinan, saya pikir untuk kelompok mereka sudah lengkap lah ya. Karena persyaratan yang paling penting yang susah dipenuhi kan adalah tanda tangan dinas. Kan harus mengundang masalahnya. Itu sudah terpenuhi. Kalau administrasi yang lain, dokumen rapat, KTP, kemudian pembukuan, itu kan tergantung. Kita aja kan yang membuatkan. Jadi tidak sulit menurut saya. Tidak sulit menurut saya. Nah, kemudian terkait dengan permodalan yang saya sampaikan tadi. Permodalan itu pertama, modal koperasi itu ya habis dari anggota, wajib. Nah, saya pikir kelompok TK juga harus berkomitmen membuat koperasi ini. Ada setoran wajib dan setoran pokok yang harus disepakati bersama, kan ini sudah ya.
Sudah tinggal komitmennya saja. Nah, setelah itu modal ini sebenarnya untuk satu koperasi bisa dialokasikan dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa saja donatur atau meminjamkan, ya. Ada pihak ketiga sih BPD kemudian meminjamkan atau kerjasama. Contohnya begini, aku dari duit dengan kelompok tempe butuh kedelai. Aku sih nganani paling kelompok koperasi ini nyong bahwa begitu, uangnya nyong, oh bagi hasil kan jadi seperti itu kan. Izinnya kalau udah keluar notarisnya, nanti tinggal saya mendampingi bagaimana pinjaman, tapi aku sih punya utang. Itu aja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Pulang mengikuti pelatihan di dari dinas koperasi Kabupaten Banyumas. Jangan lupa subscribe and comment and share. Sahabat Imam Ahmad. Tinggal.